Ini saya berpikir juga, ya kenapa ketika saya berbuat baik kepada ibu saya, bahkan ibu saya mendoakan yang baik-baik kepada saya, ini saya malah mendapatkan beberapa kali kesulitan. Udah di razia polisi, STNK ketinggalan, saya kena denda juga, dan juga saya jatuh memakai motor polisi. Subhanallah. Ini sebetulnya musibah-musibah yang harus kita telaah. Subhanallah. Jadi jawabannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang muncul di salah satu komentar video channel Majmu'atul Hikam, di mana pada kesempatan ini yang bertanya adalah dari Bedi Hardian, ya, Bedi Hardian 660. Beliau bertanya dan menyampaikan komentarnya kepada saya. Komentarnya sebagai berikut. Pak Ustadz, saya ingin bertanya dan minta petunjuk Pak Ustadz nih, agak melenceng dari uraian Pak Ustadz yang saat ini, artinya pertanyaan saya di luar tema video ini. Ini Pak Ustadz, saya ini pedagang, setiap hari dagang keliling untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya. Dan saya juga merawat ibu saya yang sudah tua, beliau juga sakit. Nah, kenapa dagangan saya seret mulu alias kurang laku Pak? Padahal banyak orang-orang bilang kalau ada orang tua di rumah dan kita merawatnya, rezeki kita akan bagus. Saya sama sekali tidak merasa itu Pak. Ini fakta Pak. Dan ibu saya selalu mendoakan saya setiap saya pergi jualan. Gak ada tuh efeknya. Dan kata para ulama-ulama, kalau kita mengasihi orang tua merawatnya, rezeki kita bagus. Sama sekali tidak terjadi sama saya. Malahan dagangan saya lakunya susah dan hutang saya menumpuk. Berarti bohongkah itu Pak Ustadz? Saya jelasin karena itu faktanya sampai detik ini. Bagaimana pendapat Pak Ustadz dengan pertanyaan saya yang benar-benar saya lalui sekarang ini? Baik, ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat bagus dan baik dan sangat menarik untuk kita simak jawabannya. Baik, bagi Anda yang mungkin penasaran bagaimana jawabannya, sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silahkan diklik dulu tombol subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya kepada saudara dan rekan-rekan kita semua. Baik, saya lanjutkan. Baik, saya akan mulai dari komentar beliau, setiap hari dagang keliling untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya. Dan saya juga merawat ibu saya yang sudah tua, beliau juga sakit. Nah, ini baik kita simak ya, kita simak. Kenapa dagangan saya seret mulu alias kurang laku Pak? Padahal banyak orang-orang bilang kalau ada orang tua di rumah kita dan kita merawatnya, rezeki kita akan bagus. Nah, sebetulnya Anda ini adalah orang yang sangat mulia, Anda ini adalah orang yang sangat baik, Anda ini adalah orang pilihan Allah yang akan mendapatkan rahmat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mudah seorang anak merawat ibunya yang sedang sakit, akan tetapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Anda untuk merawat ibunya. Ini adalah hal yang sangat luar biasa dan harus dan wajib Anda syukuri. Karena dari sekian anaknya mungkin Anda saja yang bisa merawat orang tua yang sedang sakit. Ini adalah merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diberikan kepada orang-orang lain selain kepada Anda. Subhanallah. Ini adalah saya jawab, Anda ini termasuk Anda orang yang sangat beruntung dan akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi yang terjadi ya, yang beliau alami pada saat ini ketika mengalami merawat ibunya, padahal banyak orang-orang bilang kalau ada orang tua di rumah
dan kita merawatnya, rezeki kita akan bagus. Nah, saya sama sekali tidak merasa itu, Pak. Ini fakta, Pak. Waduh, ini subhanallah ya. Ini mudah-mudahan video ini akan bisa menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Dan ibu saya selalu mendoakan saya setiap saya pergi jualan. Wah, ini betul ya, subhanallah. Ini doa ibu sangat luar biasa. Gak ada tuh efeknya. Nah, kenapa ini? Dan kata para ulama, kalau kita mengasihi orang tua, merawatnya, rezeki kita bagus. Sama sekali tidak terjadi sama saya. Baik, saya akan merespon dulu ini. Bahkan ulama mengatakan, menyampaikan kepada kita, doaul walidain kadu'ain nabi li ummatih. Nah, doanya orang tua kepada anaknya itu seperti doanya Nabi kepada umatnya. Waduh, bayangkan, doa Nabi disandingkan sepertinya doa Nabi kepada umatnya, ya. Jadi doa orang tua kepada anaknya itu hampir sebanding seperti doanya Nabi kepada umatnya. Tapi kok kenapa ini yang disandingkan sebagai doa Nabi kok ini tidak terasa efeknya? Bahkan jualan sulit, hutang menumpuk, dan lain sebagainya. Baik, insya Allah video ini akan menjadi sebuah jawaban untuk pertanyaan Anda. Sebetulnya hal ini pernah saya rasakan juga. Ketika ini saya cerita sedikit supaya menjadi gambaran dan menjadi perbanding untuk Anda yang mengalami hal seperti ini. Ketika ibu saya sedang sakit dan bahkan memang sudah bertahun-tahun sakitnya, sehingga sempat suatu hari beberapa minggu tidak mandi dikarenakan sulit untuk memandikannya. Ketika saya berkunjung dan menjenguk ibu saya mungkin ingin mandi, kemudian saya mandikan dengan air yang hangat. Saya kosokin badannya, seluruh tubuhnya saya bersihkan, subhanallah. Ketika selesai saya memandikan ibu saya yang sedang sakit, waktu itu saya memandikan ibu saya dengan air hangat. Setelah selesai saya memandikan ibu saya yang sedang sakit tersebut, ibu saya menangis dan berterima kasih kepada saya dengan doa yang sangat luar biasa. Subhanallah, mendoakan kesuksesan kepada saya, mendoakan supaya saya berkah selamat di dunia dan di akhirat, dan lain sebagainya, sambil meneteskan air mata saking bahagianya. Akan tetapi apa yang saya dapatkan setelah saya pulang dari rumah ibu saya memandikan ibu saya yang sedang sakit, subhanallah, di perjalanan saya membonceng adik saya yang perempuan. Ternyata di perjalanan saya terkena razia polisi, subhanallah. Ini saya kaget juga. Kenapa saya kaget? Saya teringat, masya Allah. Walaupun motor saya itu isi, artinya bersurat-surat, ada STNK, dan itu milik pribadi saya, ada BPKB-nya. Ternyata pada saat seperti itu adik saya tidak memakai helm. Itu yang pertama. Yang saya bonceng tidak memakai helm, itu pasal yang pertama. Kemudian pasal yang kedua, ternyata ketika saya cek dompet saya yang berisikan STNK tersebut, dompetnya tertinggal di jaket yang saya gantungkan di kamar. Ini adalah hal yang memang bertolak belakang. Kenapa ibu saya mendoakan keselamatan, mendoakan hal-hal yang baik, kok saya menerimanya seperti ini? Malah terkena razia. Bahkan mungkin saya akan nanti terkena denda. Itu yang pertama. Dikarenakan dompet saya waktu itu di jaket yang sedang saya gantungkan, yang masih saya gantungkan di kamar, akhirnya saya pinjam motor polisi. Saya bilang begini, Pak, saya ambil saja dulu dompetnya di kamar. Kata polisi, silakan, tapi pakai motor polisi. Iya, saya pakai motor polisi. Waktu itu saya pakai motor polisi. Apa yang terjadi kedua? Saat saya memakai motor polisi tersebut, saya di tengah perjalanan ketika saya mengambil dompet, saya terjatuh di tengah jalan raya. Subhanallah, hampir saja saya terkena musibah. Na'udzubillah, akan tetapi subhanallah, ini saya berpikir juga, kenapa ketika saya berbuat baik kepada ibu saya, bahkan ibu saya mendoakan yang baik-baik kepada saya, ini saya malah mendapatkan beberapa kali kesulitan. Udah di razia polisi, STNK ketinggalan, saya kena denda juga, dan juga saya jatuh memakai motor polisi. Subhanallah, ini sebetulnya musibah-musibah yang harus kita telaah. Subhanallah ya. Jadi baik,
Ini saya akan jelaskan. Akan tetapi ketika saya telaah, ketika saya sering mungkin menambah pengajian, menuntut ilmu, ternyata hal itu setelah saya telaah ternyata hal-hal demikian, musibah-musibah yang Allah berikan tersebut adalah untuk meningkatkan derajat kita dan untuk menyempurnakan pahala kita ketika kita merawat ibu kita. Jadi jawabannya adalah Allah ingin menyempurnakan pahala kita merawat orang tua kita. Dengan cara apa? Dengan cara ditambahnya musibah seperti itu. Nah, ketika kita memahami bahwasanya setiap musibah itu adalah untuk meningkatkan derajat kita dan untuk menambah pahala kita, maka kita akan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan mungkin pahalanya Allah ingin menambah yang sangat luar biasa, akhirnya kita diberikan sesuatu yang tidak kita sukai. Kenapa saya bisa memberikan jawaban seperti itu? Dikarenakan di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, wa izzati wa jalali, demi keagunganku dan kemuliaanku. Ini bersumpah ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi keagunganku dan demi kemuliaanku. Ini kalau Allah Subhanahu wa taala yang sudah bersumpah, ini pasti ya, firman Allah Subhanahu wa taala maha benar. Ya, beda dengan sumpah-sumpah kita. Kalau sumpah kita mungkin untuk menutupi kesalahan, kalau sumpah kita mungkin untuk menutupi kekurangan dan lain sebagainya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah dengan keagungannya, Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah dengan kemuliaannya, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa izzati wa jalali, demi keagunganku dan kemuliaanku. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan pernah mewafatkan seorang hamba di dunia sedangkan saya ingin memberikan rahmat kepadanya sebelum saya bersihkan hamba tersebut dari segala dosa yang pernah dia lakukan di dunia. Masya Allah. Artinya apa? Allah akan bersihkan terlebih dahulu dari berbagai macam dosa ketika kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan kebahagiaan nanti di akhirat. Dengan cara apa? Bisuqmin fi jasadih. Penyakit yang ada di jasadnya. Bahkan kata Abah Guru Sekumpul, beliau adalah salah seorang waliullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Abah Guru Sekumpul begini, ketika di dalam wajah kita mungkin ada kotoran, atau di dalam baju kita mungkin ada kotoran, kemudian ada salah seorang yang membersihkan kotoran tersebut. Pertanyaannya, apa kita harus marah kepada orang yang membersihkan tersebut? Apa kita harus berterima kasih? Maka jawabannya, kita harus sangat berterima kasih kepada orang yang membersihkan kotoran tersebut. Jangan kita marahi, jangan kita marah apabila ada orang yang membersihkan kita dari kotoran. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala membersihkan kita dari kotoran dosa dan noda-noda maksiat yang pernah kita lakukan. Seharusnya kita berterima kasih, kata Abah Guru Sekumpul, kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam noda dan maksiat. Makanya ketika saya melihat Abah Guru Sekumpul sedang diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit ginjal ya, kalau nggak salah Abah Guru Sekumpul sakit ginjal, saya tidak melihat keluhan sedikit pun dari Abah Guru Sekumpul. Dikarenakan apa? Dikarenakan Abah Guru Sekumpul sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan mengangkat derajat Abah Guru Sekumpul tersebut kepada derajat yang sangat luhur dan mulia. Subhanallah. Ini adalah ilmu-ilmu dari ulama yang bisa kita cerna. Lalu apalagi ketika kita sudah mungkin diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dosa kita, bahkan Allah Subhanahu wa taala masih mau membersihkan kita apabila dosa kita tersebut masih tersisa. Dengan apa? Biqin fi ma'isyati, yaitu dengan kehidupan yang semakin sempit. Waduh, ini dosa masih ada, diberikan penyakit, dosa masih juga tersisa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan pembersih yang bernama kehidupannya semakin sulit, dengan cara kehidupan yang semakin sulit. Supaya apa? Supaya dosa kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ekonominya semakin sulit. Barangkali itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Subhanallah ya. Dari mana kasih sayangnya? Bukankah itu hal yang tidak kita sukai?
Ya, betul, itu adalah hal yang tidak kita sukai, namun itu terbaik untuk kita. Subhanallah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang terbaik untuk kita. Seperti halnya saya punya anak ya. Punya anak yang maunya terus-terusan main game, siang main game, malam main game, bahkan begadang siang dan malam. Subhanallah. Mungkin kalau begadang malam ya. Nah, jadi anak saya ini saya ilustrasikan. Saya ilustrasikan misalkan ketika saya memiliki anak yang sukanya terus-terusan main game gitu ya, sampai-sampai malam begadang. Kemudian saya paksa masuk pondok pesantren. Akhirnya apa? Dia tidak suka tuh masuk pondok pesantren. Dia pengennya main game terus ya. Sampai-sampai gak betah di pesantren. Itu adalah masuk pondok pesantren, kemudian dia di sana tidak betah dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang tidak disukai. Tapi apa? Tapi apakah itu baik ketika saya masukkan ke pondok pesantren? Justru itu adalah hal yang sangat baik untuk anak saya. Dibandingkan ketika saya membiarkan anak saya terus-terusan main game siang dan malam, itu akan sangat berefek buruk kepada anak saya. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kita fahami bahwasanya setiap yang menurut kita itu tidak baik, bisa jadi itu adalah hal yang sangat baik untuk kita. Begitupun ketika Allah Subhanahu wa taala mungkin memberikan penyakit, mungkin memberikan kesulitan ekonomi, kesempitan kehidupan, itu adalah hal yang terbaik untuk kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Masih ada tersisa dosa ketika sudah diberikan penyakit, kemudian sudah diberikan kehidupan yang sulit, ternyata dosanya masih ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in baqiya 'alaihi minha syai'un", apabila masih saja ada dosanya, penyakit sudah dikasih, kehidupan semakin sulit, masih ada dosa, "syaddadtu 'alaihil maut", maka kata Allah Subhanahu wa taala, saya jadikan kematian yang sangat dahsyat, pedih luar biasa. Subhanallah. Sudah dikasih penyakit, kemudian dikasih kehidupan yang sulit, matinya pun dalam keadaan yang sulit. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Hatta yaji'a ilayya kama waladathu ummu". Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, saat itu setelah diberikan penyakit pada jasadnya, setelah diberikan kehidupan yang sangat sulit, mati yang sangat sulit, subhanallah, kata Allah Subhanahu wa taala, sampai dosanya habis, sampai dia menghadap kepadaku dalam keadaan seperti dia baru lahir dari rahim ibunya. Subhanallah. Bagaimana kita bayangkan ketika seorang lahir dari ibunya mungkin tidak memiliki dosa setitik pun. Pada saat seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala ingin bertemu dengan hamba yang dia cintai tersebut dalam keadaan tidak memiliki dosa setitik pun, sehingga Allah Subhanahu wa taala membersihkan dosa orang tersebut sampai-sampai dia bersih dari dosa, tidak tersisa setitik pun. Subhanallah. Ini adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam hadis qudsi, sebaliknya, saya tidak akan mewafatkan seorang hamba di dunia sedangkan saya ingin menyiksanya sebelum saya balas segala kebaikannya selama hidup di dunia. Subhanallah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala membenci atau ingin menyiksa seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang cash di dunia ini tanpa disisakan pahala untuk nanti di akhirat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Jadi Allah bayar cash terlebih dahulu di dunia setiap kebaikan kita. Masya Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Supaya apa? Supaya di akhirat tidak ada lagi tagihan kebaikan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibalas dengan apa? Dibalas bisihhatin fi jasadihi, dengan dibalas kesehatan yang ada pada jasadnya. Subhanallah, kita sering melihat mungkin ada orang-orang yang sholat tidak, ngaji tidak, puasa tidak, tapi ternyata kesehatannya Allah Subhanahu wa taala berikan sangat sempurna. Ini hati-hati, ini adalah bentuk bayaran cash dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak bisa menagih pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik.
Mungkin pahalanya masih ada, kebaikannya masih ada, sehingga Allah Subhanahu wa taala setelah diberikan kesehatan orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wasi'atin fi rizqihi, Allah Subhanahu wa taala lancarkan rizkinya di dunia. Walaupun dia tidak sholat, walaupun mungkin dia tidak pernah ngaji, walaupun mungkin dia tidak bersedekah dan lain sebagainya, meninggalkan sholat 5 waktu, akan tapi dia masih memiliki kebaikan kepada orang, Allah Subhanahu wa taala balas di dunia dengan dilancarkan setiap rezekinya. Akan tetapi kelancaran rezeki tersebut bagi Anda mungkin yang meninggalkan sholat atau sedang ada dalam murka Allah Subhanahu wa taala, ini bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Rizki lancar, usaha maju, badan sehat, padahal sholat enggak. Nah, ini harus hati-hati ya. Ngaji enggak pernah. Ada apa ini, subhanallah. Terkadang kita berpikir seperti itu. Sedangkan kita yang suka sering sholat, suka ngaji dan lain sebagainya, kok rezekinya sulit. Nah, ini adalah jawaban-jawaban bagi Anda mungkin yang sedang bertanya seperti itu. Hati-hati. Barangkali itu adalah balasan dari kebaikan yang Allah bayar cash di dunia. Subhanallah. Masih ada kebaikan yang dia lakukan di dunia, Allah Subhanahu wa taala bayar dengan diringankan ketika sakaratul maut. Jadi ketika sakaratul maut pun dia tidak akan merasakan kepedihan. Dikarenakan apa? Dikarenakan itu adalah bentuk bayaran cash dari Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan-kebaikan yang akan Allah Subhanahu wa taala hapuskan kebaikannya di dunia dan tidak ada lagi sisa di akhirat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hatta yaji'a ilayya wa laysat lahu hasanatun, sampai dia menghadap kepadaku tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Jadi ketika orang yang mungkin sedang dimurkai oleh Allah, sholat tidak, ibadah tidak, akan tetapi dia sering berbuat baik kepada sesama manusia, Allah Subhanahu wa taala bayar cash kebaikan dia di dunia sebelum dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kesehatan, dengan keluasan rizki, dan bahkan ketika sakaratul mautnya pun Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk bayaran cash dari Allah Subhanahu wa taala yang sebetulnya kita sangat memerlukan dan membutuhkan pahala-pahala pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia, terlebih nanti kita di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bagi Anda yang mungkin sedang berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada siapa saja, selalulah berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya itu adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, supaya pahala kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mendapatkan pahala yang luar biasa nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi sebuah pencerahan dan bisa menjadi sebuah motivasi kita untuk selalu berbuat baik kepada orang tua dan berbuat baik kepada siapa saja dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lalu yang menjadi sebuah pertanyaan adalah, apabila seseorang yang memang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam amal ibadahnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan berupa rezeki, kesehatan dan lain sebagainya, ketahuilah bahwasanya itu adalah keberkahan dari ibadahnya. Itu adalah secuil keberkahan dari amal ibadah mereka yang Allah berikan di dunia sebelum mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang pada intinya pahala yang lebih besar dan keberkahan dari ibadahnya akan Allah tampakkan nanti di akhirat. Subhanallah. Jadi ketika ada seseorang yang memang dekat dengan Allah, memperbanyak ibadah, memperbanyak kebaikan, kemudian mereka mendapatkan kesehatan, keluasan rezeki dan lain sebagainya, itu adalah keberkahan dari ibadah yang mereka amalkan, yang mereka persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang harus berhati-hati ketika seseorang jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak melaksanakan amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kelancaran rezeki mereka dapatkan, kesehatan mereka dapatkan, dan kebahagiaan di dunia ini mereka dapatkan. Itulah yang harus hati-hati, itulah yang disebut dengan istidraj. Na'udzubillah
na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kemudian bagi Anda juga yang mungkin mengamalkan amalan-amalan ibadah, semua perintah Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan, kebaikan terus-terusan dilakukan, akan tetapi kesehatan mungkin tidak diberikan, kesulitan ekonomi mungkin malah diberikan. Masya Allah, ini adalah sebuah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Anda, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menyempurnakan pahala Anda nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sehingga ada ulama yang mengatakan bahwasanya seandainya pahala ibadah kita ini ditampakkan di dunia, maka sesungguhnya dunia ini tidak akan cukup. Lalu mungkin di antara kita ada yang bertanya, kenapa pahala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak nampak secara zahir di dunia ini? Ulama menjawab kepada kita, kenapa pahala tersebut tidak dizahirkan di dunia ini? Jawabannya adalah dikarenakan dunia ini terlalu sempit untuk menzahirkan pahala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menzahirkan pahala ibadah kita, maka dunia ini terlalu sempit, bahkan pahala itu tidak akan cukup kalau dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menzahirkan pahala amal ibadah kita nanti di akhirat yang luasnya lebih beribu-ribu kali lipat dunia ini. Saya ucapkan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.